باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh Teh Dewi. Kepada Teh Dewi dipersilahkan. Terhempas, karya Maman Immanuel Fakih. Untuk Ayahanda Kiai Haji Abdurrahim. Seorang santri terlelap dalam mimpi, bersandar pada pohon kering dan mati. Seorang kiai terjebak dalam lumpur, tubuhnya membeku dan tertidur. Sebuah pesantren menyalakan lentera untuk arwah dikubur, dan santri asik main catur. Sebuah dunia penuh kabut. Darinya aku datang dan sulit menang. Al-Mizan, Jatiwangi, 1 Oktober 2006. Ya, mangga. Udah selesai? Tadi kedengarannya. Aku tahu. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke acara inti, yaitu diskusi Kamisan FLP Bandung yang akan dipandu oleh moderator kita, Kang Taufik Ramadan Barli. Kepadanya dipersilakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, peserta Kamisan FLP Kota Bandung. Hari ini kita kembali ke diskusi rutin kita, yakni Kamisan ya. Dan kita akan membincangkan satu tema menarik, yakni menimbang karakter sastra pesantren. Nah, buat teman-teman mungkin juga datang ke sini dengan pertanyaan, begitupun juga dengan saya ya, selaku moderator. Saya punya pertanyaan yang mungkin akan terjawab ya dalam diskusi kita malam ini. Apa itu sastra pesantren gitu? Setelah 2 pekan kemarin kita membicarakan sastra profetik, kemudian dalam diskusi kemarin juga kita sempat menyinggung beberapa istilah-istilah lainnya seperti sastra wangi, sastra transendental gitu. Apa sih sebetulnya urgensi dari istilah-istilah ini ya? Dan apa sih yang membedakan antara satu istilah sastra dengan istilah yang lainnya? Hari ini kita akan membincangkannya bersama Kang Haris Abdullah ya. Beliau merupakan salah seorang mantan ketua FLP Kota Bandung dan beliau pernah menjabat 2 kali ya di dalam periode sebelum Audrey. Dan sebelum kita masuk ke diskusinya, saya akan terlebih dahulu menyapa buat teman-teman yang baru saja bergabung dalam diskusi Kamisan. Perlu saya informasikan bahwa Kamisan adalah program rutin dari FLP Kota Bandung, program yang kurang lebih adalah diskusi rutin menyoal hal-hal seputar keislaman dan kepenulisan. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasi mengenai kegiatan-kegiatan FLP Kota Bandung maupun Kamisan secara khusus, silakan teman-teman buat follow dulu Instagramnya FLP Kota Bandung @FLP-Bandung ya, begitu. Baik, untuk selanjutnya saya coba tanya dulu, Kang Har udah siap, Kang? Halo? Ya, kedengeran nggak? Kedengeran, Kang, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Insyaallah siap, ready lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada kenal akrab ya sama Kang Har nih pesertanya. Baik Kang, supaya nggak terlalu lama ya, kita langsung persilakan Kang Har untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa sholli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan koneksi internetnya stabil. Karena memang kendala kita selama virtual ini satu-satunya ini adalah koneksi internet. Di antara ruang yang luas, kemudian kesempatan yang banyak, justru kita ini disempitkan oleh koneksi internet yang gaib dan kadang-kadang seringkali tidak stabil. Dan kita ini memang seringkali dipusingkan dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang nampaknya tidak ada gitu. Salah satunya ya koneksi internet ini. Dan dampaknya memang luar biasa. Nggak ada koneksi internet kita nggak bisa diskusi. Makanya sangat bersyukur sekali hari ini di antara koneksi internet yang lumayan stabil. Biasanya jam segini saya nggak stabil karena menggunakan wifi yang terjangkau lah ya. Jadi bukan IndiHome tapi Indigo. Baik, kawan-kawan, saya juga entah kenapa bertanya ke teman-teman pengurus FLP Bandung ketika kita mau diskusi apa nih ya, di antara pembicara alternatif ya sebetulnya alternatif terakhir saya sebetulnya. Jadi di antara pembicara yang mumpuni, ya kalau mereka tidak mampu dan tidak bisa atau berhalangan, akhirnya saya yang maju. Mudah-mudahan alternatif ini bisa bermanfaat, bisa efektif untuk menambah wawasan kita, karena kadang-kadang ketika jalan utama ditutup, kita menggunakan jalan alternatif, dan itu yang terbaik. Baik kawan-kawan, akhirnya mengemuka lah pembicaraan tentang bagaimana sastra pesantren bisa dibahas di Kamisan kali ini. Karena memang sampai saat ini sastra pesantren ini kadang-kadang dianggap sesuatu yang terlalu jauh untuk dibahas, karena seringnya kita berbicara tentang sastra populer, sastra kontemporer, bahkan sastra klasik yang non pesantren. Bahkan kalau kita mengenal sastra Islam, kita seolah-olah mengesampingkan sastra pesantren. Padahal kita tahu bahwa pesantren itu sangat dekat dengan sastra. Sangat dekat dengan sastra. Bahkan Kiai Zawawi Imron itu mengatakan sastra itu berasal dari, santri itu berasal dari sastri. Berasal dari sastri yang kaitannya sangat dekat dengan kata sastra. Nah, sastri sendiri berarti, kalau sastra kan berarti bahasa yang indah, ya. Atau ya seperti itulah. Sedangkan sastri itu orang yang belajar dan menggunakan bahasa yang indah dan berestetika. Nah, mengemuka dari itu kawan-kawan, saya sendiri barangkali beberapa tahun mengalami lah duduk di tikar pesantren, menyelami sedikit banyak tentang sastra pesantren, dan memang sangat luas. Kalau kita bicara tentang sastra pesantren, kita akan memulainya pada masa di mana para wali songo mendirikan pesantren itu sendiri. Karena kalau lebih luas dikatakan sebagai sastra Islam, tentu saja Islam sangat erat kaitannya dengan sastra. Karena Al-Quran sendiri diturunkan di tengah-tengah orang yang pegiat sastranya edan-edanan gitu. Di antara para penyair hebat yang kala itu berada dalam kalangan Quraisy kafir, musyrik, itu justru Islam hadir di sana. Ketika sastra menjadi bagian terpenting di kalangan Arab kala itu, dan menjadi posisi yang paling tinggi ketika itu, justru Al-Quran diturunkan ketika itu. Nah, jauh sebelum itu, ketika kita bicara tentang sastra pesantren, justru Islam sangat mengenal sastra dan menjadikan sastra sebagai senjata untuk menyebarkan agamanya. Bahkan Umar bin Khattab secara khusus ya mengajak umat Islam supaya mengajarkan sastra pada anak-anaknya. Kalau kita kenal satu bait
sebetulnya dari 4 bait pesan Umar kepada umat kala itu, kita hanya mengenal barangkali ajarkanlah sastra kepada anak-anakmu supaya mereka berubah menjadi pemberani dari pengecut. Padahal ada 3 bait sebelumnya, supaya kita berani mengemukakan kebenaran, kemudian memiliki jiwa yang kuat, dan yang terakhir itu memperkuat kejujuran. Nah, itu tiga pilar, 4 pilar yang menurut Umar akan bisa kita dapatkan ketika anak-anak belajar tentang sastra. Nah, barangkali hal tersebut juga pasti dipelajari dan diulik oleh kalangan santri. Karena yang paling dekat dengan sejarah Islam, kemudian literatur Islam, itu kalangan santri sebetulnya. Kalau kita lihat modernitas tentang keislaman, kalau saya bilangnya sebagai Islam urban, itu mereka bisa dibilang langka sekali duduk berlama-lama dalam literatur keislaman. Makanya saya menarik sekali ketika bicara tentang sastra pesantren. Maka kalau kita bilang sastra pesantren, kita mau nggak mau mengulasnya pada zaman Wali Songo dulu mendirikan pesantren. Dan itu adalah pijakan pertama sastra pesantren mengemuka. Ya, kita kenal sebagai nagoman, kemudian kalau orang dulu bilang solawatan, ya kan? Itu yang menghidupkan itu pesantren. Sehingga berdirilah masjid-masjid, tajuk-tajuk, dan mereka ketika menjelang maghrib, menjelang azan itu pasti mengemukakan atau menyenandungkan syair-syair tentang pengingat keimanan, pengingat keislaman. Maka itu disebutlah sebagai istilahnya nagoman atau syair-syair ya, dan lain sebagainya. Dan itu pijakan pertamanya. Sedangkan secara tertulis barangkali kita juga belum banyak menemukan para wali Songo itu menuliskan literaturnya secara tersendiri yang terbilang terkenal sampai sekarang. Karena kemudian lah barangkali murid-muridnya yang kemudian menulis secara intensif tentang dan dalam bentuk tulisan. Ya, contoh kata seperti raja-raja Islam di Nusantara yang dipelopori oleh para wali Songo seperti Demak, kemudian kerajaan yang di Jawa itu ya kerajaan apa sih, Pik? Yang kerajaan yang tadinya Hindu menjadi Islam tuh apa? Mataram Islam. Karena sebelumnya Hindu, ya kan? Nah, raja-raja itu kan semuanya itu santrinya para wali Songo. Nah, kemudian mereka membuatlah karya-karya sastra berupa puisi-puisi cantik, kemudian disebutnya syair. Kemudian apa lagi? Ya banyak lah ya kita kenal. Nah, kawan-kawan, kalau kita ambil definisi sastra pesantren, saya sendiri membaca beberapa pendapat ya. Pendapat pertama dari kalangan ahli, saya sulit mengingat nama ya. Salah satu kelemahan saya itu. Nah, paling tidak saya mendefinisikan pertama bahwa sastra pesantren adalah sastra yang ditulis oleh kalangan pesantren, orang-orang yang berkecimpung di dunia pesantren seperti kiai atau santri. Kemudian ada juga sastra yang menuliskan tentang pesantren, baik dituliskan oleh orang yang di dalam internal pesantren atau yang di luar. Ya, contoh yang paling dekat dengan kita itu Asma Nadia kan menulis tentang pesantren, kemudian dan lain sebagainya. Padahal bukan dari kalangan pesantren. Dan ada juga orang yang dari kalangan pesantren menulis tentang pesantren itu sendiri. Jadi ya, paling tidak ada 2, meskipun ada tambahan, salah satunya adalah sastra yang ditulis oleh kalangan pesantren yang bermuatan dakwah katanya. Jadi semua yang bermuatan dakwah dianggap sebagai sastra pesantren. Saya nggak setuju juga, walaupun ada yang mengemuka seperti itu. Nah, kawan-kawan, dari definisi itulah kemudian saya mencoba menarik
diskusi ini supaya apa ya? Karena memang pesantren ini barangkali menjadi sebuah institusi yang bagi saya itu dampaknya sangat besar sekali, baik dalam kehidupan sosial meskipun dalam kenegaraan. Karena kita lihat bagaimana hasil dari sastra pesantren itu sangat besar sekali dampaknya ya, terutama bagi sosial, kebudayaan, dan terutama kenegaraan kita. Maka saya itu mau bahas apa sebetulnya tentang pesantren ini? Ya lebih luasnya seperti itu ya. Kalau nggak diskusi saya agak bingung juga. Barangkali bisa dipantik lah sama Opik lah. Gimana Pik? Silahkan. Saya juga sempat baca beberapa literatur ya Kang ya. Mungkin teman-teman sendiri juga masih agak karya-karya masuk ke dalam golongan tadi yang sastra pesantren tadi kan. Soal karya-karya yang sudah lahir gitu dari rahim sastra pesantren kan. Contoh-contohnya apa sih gitu karya-karya yang udah pas disebut sastra pesantren? Ya, barangkali kita juga masih bertanya-tanya ya. Yang disebut dengan sastra pesantren itu apa sih? Ya, orang kali pasti memandangnya novel, cerpen, puisi ya. Padahal sastra itu lebih luas dari itu. Bisa jadi di dalamnya itu ada penulisan sejarah, kemudian tafsir, yang semuanya bersifat sastra. Karena pesantren sendiri tidak jauh dari dua hal, Al-Quran dan hadis. Dan dua hal itu sangat sastrawi. Dan untuk menafsirkan kedua hal itu, para penulisnya mesti memahami sastra. Dan alat bedahnya itu disebut dengan ilmu alat, itu mesti sastrawi. Ya dimulai dari Alfiyah, Jurumiyah, ya kan, Nahwu Shorof, sampai kepada Imri, itu kan bedah tentang kesastraan semua. Jadi secara otomatis, karya-karya yang dibuat oleh para kiai, para santri, yang bersifat Qur'ani atau bersifat hadis, itu pasti sastrawi. Nah, wabil khusus kepada hal-hal sastra yang bersifat fiksi, ini yang barangkali menjadi sebuah kelangkaan tersendiri dan menjadi genre tersendiri. Saya setuju kalau seandainya sastra pesantren menjadi genre khusus di luar genre keislaman, atau bisa jadi menjadi subgenre dari sastra Islam, sastra Islam. Akan tetapi memang menjadi keistimewaan tersendiri ketika kalangan santri atau kalangan pesantren menulis tentang fiksi. Karena sebagian kalangan menganggap bahwa pesantren itu adalah sebuah lembaga yang mengungkung santri-santrinya dari eksplorasi imajinasi. Seolah-olah belajar di pesantren itu sekedar hafalan. Karena memang yang dikuatkan itu hafalan. Pasti semuanya hafalan. Bahkan kitab setebal apapun itu mesti dihafal. Nah, seolah-olah dari hafalan itu, pelajaran itu menutup para santri untuk berbicara tentang imajinasi yang lebih dari itu. Padahal banyak sekali santri dan para kiai bahkan menulis sastra yang bersifat imajinatif, yang bersifat fiksi. Katakanlah Hamka. Bahkan kalau dilihat Hamka karya-karyanya sangat fiktif, sangat fiksi ya, bukan fiktif, sangat fiksi. Dan barangkali sedikit sekali mengupas tentang keislaman. Ya katakanlah tenggelamnya kapal Underway. Itu kalau dilihat letak keislamannya sebelah mana? Itu murni tentang percintaan, adat, dan gejolak-gejolak lainnya. Barangkali bisa dilihat juga dari di bawah lindungan Ka'bah. Dari namanya barangkali Islami. Tapi kalau kita lihat telisik lebih dalam, itu lebih banyak pergolakan kebudayaan di sana. Menolak bahwa ada penolakan dari Hamka tentang kebudayaan Minang pada saat itu. Nah, tentang keislamannya sendiri kan diulas sedikit sekali.
Nah, menariklah ke sini, ditariklah karya-karya ke sini, kemudian hadirlah Gusmus dengan cerpen-cerpennya yang bernas, kemudian ala pesantren banget gitu ya, kalau dilihat dari Gusmus tuh. Dan kalau kawan-kawan baca tentang cerpen-cerpen Gusmus, itu seperti ada apa ya, protes tersendiri Gusmus terhadap perilaku pesantrenan pada umumnya. Contoh tentang apa ya, amplop-amplop apa ya judulnya tuh, di Negeri Daging tuh ada tuh, di kumpulan cerpen Negeri Daging itu menceritakan tentang seorang ustadz kondang yang mendapatkan penghasilan sehari-hari itu dari ceramah, dan dari ceramah itu dia dapat amplop. Nah, itu dibahas sama Gusmus, dan di situ juga terdapat kritik terhadap perilaku para dai, apa ya, mubalig, para mubalig dalam mengemukakan atau menyampaikan agamanya. Nah, hal seperti itu kan sebetulnya tidak ada atau tidak terdengar oleh kalangan umum. Kok pesantren ada protes gitu, ada santri atau kiai yang protes terhadap dirinya sendiri atau kalangannya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari karyanya sendiri itu bisa dilihat bagaimana mereka memprotes dirinya sendiri. Bahkan di dalam salah satu cerpennya, Gusmus itu menggambarkan seorang kiai, seorang santri, seorang keturunan kiai yang dia masih pesantren, yang dia punya kasaf. Nah, kasaf itu pandangan lain di luar pandangan lahiriah. Dan dia melihat ada tulisan nar gitu, neraka, ahli neraka gitu di kepalanya, itu di dahinya. Dan yang dilihatnya itu adalah dahi kiainya. Nah, itu kan sebuah protes yang menarik gitu ya, seorang kiai besar pesantren yang diakui oleh semua ulama di Indonesia, Gusmus itu justru menulis sebuah kritik yang menarik. Nah, itu salah satu dari fenomena karya-karya sastra pesantren atau kalangan pesantren yang mengemuka hari ini. Ya, belum lagi puisi-puisinya Jawawi Imron. Gusmus juga menulis puisi, dan memang dia sendiri kadang-kadang saya lihat seperti mengkritik dirinya sendiri atau kalangannya sendiri. Ini menarik. Dan banyak lagi ya, apalagi kalau kita dengar dan kita tahu Muammar MK, itu kan santri tulen itu. Tapi menulis tentang Jakarta undercover, kemudian dia menulis tentang Jakarta yang di luar dugaan, dia apa namanya, perilaku di bawah atau perilaku nyimpang di Jakarta dia tulis demikian rupa, dan ya begitu keadaan. Dan kita tidak bisa memungkiri itu ditulis oleh orang-orang dari kalangan pesantren. Ya, dalam artian bahwa sesungguhnya kalangan pesantren itu atau lembaga pesantren itu tidak pernah mengungkung imajinasi santrinya ya. Justru memperluas. Contoh ibaratnya saya dulu pernah membahas tentang di pesantren itu kita pernah membahas tentang tubuh dan ukuran para malaikat. Dikatakan malaikat Jibril itu kalau membentangkan sayapnya itu terdiri dari ratusan sayap. Itu kalau seandainya membentangkan satu sayap saja, itu bisa menutupi dari timur ke barat. Dan itu semesta, bukan sekedar bumi. Dan kalau kita bicara tentang apa namanya, malaikat Israfil yang memegang sangkakala semenjak dia diciptakan, itu kalau seandainya digambarkan itu diameter lubangnya sangkakala itu dibanding dengan dunia, bukan bumi ya, dunia itu seperti nampan di tengah-tengah kelereng. Itu bulatannya sangkakala. Kita bayangkan berapa besarnya Israfil kala itu. Belum lagi dikatakan yang lebih besar lagi seperti malaikat pemikul aras. Sedangkan aras sendiri lebih besar daripada dunia beserta isinya dan lain sebagainya. Itu bagaimana yang memikul itu seperti apa?
Itu kita pernah, kalau seandainya kita tidak punya imajinasi, ya jelas kita membayangkannya menjadi sebuah hal yang mustahil, atau menjadi angan-angan belaka, atau bahkan menjadi sebuah yang fiktif. Masa iya sih Rasulullah dan Allah gitu berbicara tentang fiktif? Belum lagi kita bicara tentang ilmu fikih. Nah, ilmu fikih juga kalau nggak punya imajinasi itu nggak bakalan visioner tuh para ulama mazhab. Tidak bisa membayangkan nanti ke depan seperti apa, hukum yang akan diterapkan seperti apa. Kalau imajinasinya lemah dan cetek, itu nggak bisa kita membayangkan bagaimana zaman kemudian bisa berselaras dengan agama. Begitu kayak ya secara luas kitab-kitab kuning yang kita kenal di kalangan pesantren itu menjadi salah satu karya terbesar di antara karya-karya sastra yang pernah ada di dunia. Gitu, Pik? Atau yang lainnya boleh lah. Menarik sih ya, kalau misalnya kita dengar tadi penjelasannya Kang Har. Saya sendiri juga bukan orang pesantren, jadi nggak begitu tahu. Tapi saya dapat insight tadi yang pertama, itu soal bahwa hal-hal yang dipelajari di pesantren itu, kan pokok utamanya itu Quran dan hadis ya, dan Quran hadis itu pasti sastrawi gitu. Dan memang ada alat-alat tertentu yang dipelajari oleh kalangan pesantren yang kemudian membentuk mereka gitu dalam bentuk komunikasi maupun bahasa dan karya-karya mereka itu sastrawi gitu ya. Jadi sastra dan pesantren itu sebetulnya suatu hal yang nggak bisa terpisahkan ya, satu sama lain. Itu insight yang pertama. Kemudian yang kedua tuh imajinasi itu dibutuhkan ya, bahkan mungkin juga dilatih gitu ya di pesantren itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu soal karya-karya para santri ya, karya-karya para santri atau kalangan pesantren yang ternyata amat beragam nih. Nggak cuma dari kalangan santrinya, tapi juga dari kalangan kiainya gitu. Kita tadi Kang Har tuh nyebutin beberapa nama seperti Gusmus maupun Hamka gitu. Jadi teman-teman ini kita bisa dapat wawasan yang banyak sekali ya, terutama mengenai tradisi pesantren dan sastra. Dan untuk selanjutnya saya pengen nanya juga nih ke teman-teman peserta, kalau nggak salah juga ada ya beberapa yang saya kenal sebagai santri. Mungkin bisa saling sharing ya tentang pengalamannya di pesantren gitu, mengenai tradisi kepenulisan juga sastra gitu di pesantrennya sendiri. Ada nggak? Halo? Ada Riri ya, Ri? Nah, di sini itu ada Riri sama di kalau nggak salah yang pernah mengajar pesantren. Siapa, Kang? Iya, Riri sama Zaldi itu orang santri yang saya kenal ya. Ya, Riri bisa sharing nggak? Kita coba sharing lah gitu soal tradisi pesantren dan sastra gitu. Seberapa erat sih gitu ya kaitan antara sastra dan pesantren? Nanti atau kalau nggak Riri, Zaldi gitu. Iya, dan terutama saya pengen dengar dari Riri sih sebetulnya ya. Nah, Riri itu dia paling produktif nulis cerpen itu. Itu santri yang paling produktif nulis cerpen terakhir. Iya. Terakhir juga yang saya edit itu bagus-bagus dan itu liar itu. Sangat liar ya. Setuju. Pik udah baca. Boleh ya. Udah. Boleh Kang, tapi punten bisa nyalain kamera. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Kang, kameranya udah hidup. Boleh. Dari Kang Har tadi mungkin ya, dari Riri sendiri sebenarnya tidak terlalu familiar dengan istilah-istilah pengkategorian sastra. Entah itu sastra kemarin yang Riri baru ikut yang Kamisan kemarin yang sastra ya. Terus lanjut hari ini ke sastra pesantren. Cuman mungkin di luar dari definisi yang tadi, kalau misalnya mengacu memang kepada sastra yang ditulis oleh orang yang berkegiatan, yang belajar di pesantren ataupun
sastra yang menuliskan tentang pesantren. Ini sebenarnya dua-duanya ketemu di pondok pesantrennya Riri. Jadi kebetulan Riri sekarang mengajar lagi, mengabdi lagi di pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe, Bukit Tinggi. Ini pesantrennya Hamka, Bang Kang. Jadi Hamka itu Agak tersendat, Ri. dari kisahnya Hamka. Sinyal mungkin kan, maaf. Udah kedengeran lagi. Jadi di Minangkabau itu ada 3 orang, kalau di Jawa sebutnya kiai, kalau di sini sebutnya buya, inya. Ada 3 orang inya yang cukup terkenal. Yang pertama itu ayahnya dari Hamka sendiri. Beliau ada pendiri pesantren juga. Lalu yang kedua ada Inyak Canduang, dan yang ketiga ada Inyak Parabe. 3 ini bisa dibilang ulama yang menjadi garda terdepannya Sumatera Barat, Minangkabau waktu itu. Nah, kebiasaan di Minangkabau itu mengirim anak sekolah, tidak di sekolah ayahnya. Kan ayah Hamka sendiri itu sebenarnya juga kiai, juga inya gitu. Tapi beliau mengirimkan anaknya waktu itu belajar ke Parabe, ke pondok kami. Mungkin juga budaya literasi di Parabe ini sendiri dari pendirinya, dari Syekh Ibrahim Musa, itu juga penulis. Jadi beliau menulis buku berbahasa Arab, ada membuatkan penjelasan, apa ya istilah bahasa Indonesianya. Jadi ada kitab Arab yang ditulis, kitab kuning yang ditulis oleh ulama di Arab sana, terus dirincikan dengan kondisi yang ada, dijelaskan gitu. Ada matan, ada itu Kang. Nah, paham lah Kang Harisma ya. Jadi beliau penulis, juga tulisannya itu masih ada dan sayangnya sudah tidak dipakai di pondok kami terkait dengan kurikulum dan sebagainya macam. Cuman melihat dari tradisi kepenulisan, memang ulama-ulama di Minangkabau, khususnya yang sezaman Buya Hamka, ayahnya ini penulis, dan mereka menulis pelajaran agama gitu, seperti kitab tafsir, kitab, kalau Inyak Parabe itu banyaknya tentang balaghah, tapi di satu sisi juga menulis fiksi untuk kalau bahasa kita mungkin untuk bersenang-senang gitu, sebagai hobi, sebagai pelampiasan dari emosi mereka. Kemarin saya sempat diskusi dengan salah seorang guru juga. Beliau saya, beliau sekarang sedang S2 dan waktu itu membahas tentang hermeneutika dari sastranya Hamka. Jadi beliau itu seperti mengaitkan antara bagaimana sastra, terutama novel-novelnya Buya Hamka itu, secara kebahasaannya gitu, secara hubungannya dengan keislamannya tadi. Dan memang dari senior saya itu sendiri bilangnya sastranya Hamka seperti yang Kang Haris jelaskan itu kalau dibaca sekilas kayak Islamnya mana gitu, ajaran Islamnya mana kan gitu ya yang Hamka. Tapi di satu sisi juga kalau kita belajar dari kehidupan pribadinya, ini kan juga sangat berpengaruh ya. Seperti contohnya novel-novelnya Hamka yang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, itu kan banyak protes ya Kang ya tentang kebudayaan Minangkabau. Dan itu juga kebudayaan yang zaman sekarang
itu juga sudah mulai ditinggalkan. Seperti contohnya zaman dulu itu ulama-ulama besar itu kalau tidak poligami itu dianggapnya tidak ilmunya tidak tinggi gitu kalau zaman dulu. Dan itu yang diprotes oleh Hamka. Beliau itu sangat-sangat protes, sangat-sangat tidak terima dengan pernikahan ayahnya yang kedua, dan mungkin kelihatan dari awal-awal novel beliau itu banyak yang patah hati, mulai dari tenggelamnya kapal Sandwich, merantau ke Delhi di bawah lindungan Ka'bah, itu kayaknya novel patah hati semua ya Kang ya. Itu untuk yang sejarahnya mungkin yang ada di Pondok Riri. Tapi kalau untuk apa sih zaman sekarangnya, kondisi terkini ini, kebetulan lagi Riri juga diamanahi karena mungkin ketahuan ya kan nulis, jadi diamanahi untuk membimbing para santri yang punya minat di bidang kepenulisan. Nah, ini nggak tahu kenapa bisa seperti ini, tapi ketika balik dari Bandung sampai ke pondok lagi, yang ditemukan kondisinya itu para santri itu justru asing dengan sastra-sastra yang dikeluarkan oleh para santri itu sendiri gitu. Spesifikasinya Riri di Sanawiyah, jadi yang diajar itu SMP kelas 1, kelas 2. Jadi mereka itu asing ketika kita bicara misalnya ya Gusmus tadi, kita bicara misalnya tentang penyair-penyair Arab, apalagi itu mereka asing sekali. Yang mereka kenal itu Firsa Besari, yang mereka kenal itu tulisan-tulisannya cetusan Wattpad lah gitu, yang kayak Mariposa, Dua Garis Biru. Justru sastra seperti itu yang yang mereka nikmati gitu. Dan kendalanya jadinya akibatnya mereka merasa sastra itu sebagai sesuatu yang tidak boleh mereka jelaskan kepada guru mereka gitu. Karena mereka beranggapan kekhawatiran, saya ketahuan nih misalnya baca itu novelnya yang kayak Galaksi yang cetusannya Wattpad gitu. Nah, mereka itu kekhawatiran untuk memberitahukan ke guru mereka, ke ustazah mereka, bahwa mereka baca begituan. Dan terutama, nggak tahu nih di pondok lain, tapi di pondok Riri, kalau anak ketahuan baca kayak begitu, itu biasanya novelnya disita sama pembina. Jadinya sastra tadi tidak berkembang gitu, khususnya di pondok Riri. Dan hal seperti ini seolah menjauhkan pesantren tadi gitu. Malah jadinya kesannya itu sastra pesantren itu haruslah sastra yang menjelaskan tentang sholat, haruslah sastra yang menjelaskan tentang kebaikan dan lain sebagainya macam. Sampai-sampai seolah-olah romantisme itu haram dalam sastra pesantren di kepala mereka, di kepala anak setingkat SMP gitu. Cuman Riri pribadi itu lulusan pesantren, tapi mungkin bergaulnya cukup luas, tidak hanya di kalangan pesantren, dan mulai ada, ya kalau Kang Haris ya, bilangnya mulai liar gitu, mikir ke sana kemari, dan memang itu hasil dari pengalaman-pengalaman tadi. Tidak salah kalau misalnya Gusmus memprotes banyak hal dalam sistem pesantren, karena mungkin ya kritik tadi hanya bisa disampaikan lewat lelucon. Kalau tidak jadi lelucon, aduh kitanya nanti yang jadi lelucon oleh orang gitu. Mungkin gitu Kang Har, pengalaman di Bukit Tinggi. Keren lah. Siap dinantikan lagi karya-karyanya Matahari. Hari mohon Kang. Nanti barangkali bisa diusulkan lah ya kawan-kawan buat nanti Riri jadi pengisi kamisan nanti kemudian. Tidak. Jangan atuh, Kang Haris we. Saya kan udah ini sekarang. Setuju Riri jadi pemateri. Ketua dulu, Kang ketua. Agus, saya Mas Singkem. Mantap. Jika sinyal di sini. Siap. Oke, menarik ya.
Menarik ya teman-teman, tadi kita dengar pemaparan dari Kang Har, kemudian sharing juga dari Riri soal kondisi tradisi sastra ya di pesantren tempat dia bekerja sekarang gitu. Kita ngelihat betapa memang ada pergeseran mungkin ya Kang ya, pergeseran antara tradisi yang berjalan di pesantren zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Dan mungkin berkat juga akses santri terhadap bacaan yang sekarang sudah sangat terbuka, jadinya apa yang dibaca oleh santri itu nggak lagi terbatas pada literatur yang berkaitan dengan keislaman atau keislaman yang ada di pesantren, tapi juga mereka mengakses bebas literatur yang ada di luar, dan barangkali juga ada ketertarikan ya ke arah sana gitu, jadi nggak terfokus ke sana. Kira-kira mau ngasih tanggapan nggak Kang soal sharingnya dari tadi barusan? Iya, memang seperti itulah ya. Kadang-kadang kita sebagai santri ketika di dalam lingkungan pesantren, saking sibuknya, jadi kita ya asik di dalam pesantren, tapi begitu kita sedikit berjarak dengan pesantren, kita akan ketahuan dan ada keinginan untuk menuliskan hal lain tentang pesantren. Ya barangkali kalau kita asik di rumah, kita nggak tahu rumah kita itu doyong atau perlu dicat ulang dan lain sebagainya gitu. Tapi begitu kita keluar berjarak sedikit dengan rumah, ada sesuatu hal yang mesti diperbaiki atau bahkan dikasih masukan, disempurnakan gitu. Nah begitulah barangkali ya kadang-kadang dan banyak para santri yang kemudian setelah dia kalau bahasa Jawanya bilang boyong ya. Kalau udah keluar dari pesantren, udah boyong dari pesantren, itu mereka mulai bergairah untuk menulis hal-hal yang mengenai pesantren tapi memiliki konteks yang lain. Ya barangkali Riri juga setelah bergaul dengan berbagai macam kalangan, kemudian apalagi kuliah di UPI, berjumpa dengan Al-Qolam, dengan FLP, kemudian ada pandangan lain yang mesti diutarakan, disampaikan mengenai hal-hal dalam konteks lain mengenai pesantren. Ini menarik Riri ini, terus terang kalau saya baca cerpen-cerpennya Riri, saya tergelitik gitu. Tergelitik pertama ingin applause, ingin tepuk tangan ketika ada seorang santri yang sekarang menjadi asatid di pesantrennya, itu menulis tentang fiksi yang begitu bernas, cerdas, dan mumpuni gitu dalam penulisan. Saya menarik sekali dan saya sangat suka dengan cerpen-cerpennya Matahari. Kemudian ada hal-hal liar lain ya. Dan saya membaca bukan sekedar membaca tekstual, tapi sekaligus membaca Riri. Ini biasanya yang nulis itu cowok. Nulis tentang keliaran itu cowok, ini cewek lagi. Santriwati, jangan-jangan ini di pesantrennya juga ada keliaran tersendiri nih. Karena memang saya sendiri beberapa kali khidmat di pesantren dan seringkali mendapati santri yang dalam tanda kutip ya nakal gitu. Nakal dalam hal kecerdasan, nakal dalam hal lain-lain gitu ya. Dan itu bukan berarti nakal yang negatif. Nakal yang barangkali dia eksplorasi dan lain sebagainya. Nah, barangkali Riri, saya nggak tahu sih. Ya, Riri juga kalau bahasa Sundanya mau tekar ya. Ya, terima kasih juga Riri mengingatkan saya tentang dunia pesantren dan sekaligus menambah hasanah saya tentang kepesantrenan di Sumatera Barat. Terus terang saya hanya terbatas pengetahuan saya tentang pesantren yang ada di Pulau Jawa saya. Itu Pik, silakan. Ya, baik. Tadi kita udah dapat banyak hal ya tentang tradisi pesantren gitu, tentang nilai-nilai pesantren, terus tentang bagaimana sastra yang ditulis oleh kalangan pesantren sendiri juga sebagai bagian dari bentuk protes mereka terhadap lembaga di mana tempat mereka belajar maupun bekerja berkhidmat ya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih tanggapan lain mengenai sastra pesantren, silakan ya, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo. Atau barangkali yang tadi Zaldi itu, dia barangkali mau berpendapat juga. Ya, Zaldi bisa ngasih pandangan, pengalamannya, sharing-sharing. Soal tradisi sastra di pesantren mungkin ya. Oh iya, kalau
kalau misalkan saya sendiri sih nggak se-amazing matahari itu kan itu lumayan kompleks dan banyak banget. Dan saya juga ketika di pesantren itu pernah menulis sebuah cerpen, tapi nggak lolos kurasi. Akhirnya karena dia itu cerpennya biasa banget gitu, istilahnya masih belum matang lah untuk dieksekusi gitu ya. Karena pada saat itu pesantren ngasih kesempatan untuk para santri nulis supaya tulisan mereka bisa terbit gitu. Akhirnya saya ngusahain tuh gimana pun caranya cerpen saya lolos gitu. Cerpen saya lolos. Akhirnya saya minjem buku cerpen ke salah satu ustadz yang dia juga pakar dalam bidang menulis ya. Dan kebetulan Numera kalau nggak salah yang di Malaysia. Nah dia pemegang anugerah Numera. Aku minjem cerpen tuh ke ustadz tersebut. Nah itu kan ustadz baru. Akhirnya aku baca-baca. Ternyata cerpen yang dia kasih itu cerpen cerita-ceritanya cerita liar. Kayak ada pelacuran di pinggir pantai gitu. Terus kayak pembunuhan gitu. Wah, kaget kan kita lihatnya seorang ustadz gitu ya di pesantren, apalagi santri dulu ya, mikirnya ustadz di pesantren itu ya lempeng-lempeng aja gitu ya, sama ajaran agama gitu. Terus kayak misalkan membicarakan tentang pembunuhan atau tentang seks itu tabu gitu ya bagi para ustadz. Ternyata nggak juga, ternyata bacaan mereka itu justru liar gitu, justru tidak bisa disangka oleh para santri gitu. Nah akhirnya dari situ saya mulai tuh belajar menulis yang agak liar, yang dia yang dia itu keluarlah dari konteks-konteks yang biasa gitu. Nah ketika itu saya membuat cerpen yang berjudul kalau nggak salah, cerpen yang berjudul Putri Jalang dan Kakek Tua. Nah, itu ada kata jalangnya untuk anak pesantren gitu kan. Wah, itu sempat diprotes sih awalnya, suruh ganti judul. Ya, tapi ini saya protes juga. Ini mengurangi esensi cerpen saya kalau misalkan judulnya diganti gitu. Karena judul ini adalah kan representasi dari cerita yang saya buat gitu. Nah, akhirnya dengan berbagai upaya mungkin ustadz itu karena ustadz itu mulai suka sama cerpen yang saya tulis, akhirnya dia mengusahakan supaya judul itu bisa di ACC dan dilanjutkan gitu selanjutnya. Nah akhirnya setelah itu ya cerpen saya diterima dan akhirnya diizinkan terbit bersama kumpulan cerpen lainnya oleh pesantren gitu. Nah itu salah satu hal yang membuat saya terkejut aja gitu ya Kang. Karena apalagi kan akunya kan orangnya penurut ya Kang ya. Gimana sih kalau misalkan orang tua bilang A, ya aku pasti ngelakuin ya A. Gitu. Orang tua bilang B, ngelakuin yang B gitu. Lempeng gitu Kang, lempeng. Nah kalau kata Kang Haris kan mungkin Riri di pesantrennya ini ada ada sisi liar gitu ya. Ada sesuatu yang kalau di pesantren itu kan ada sistem ya. Ada sistem dan kadang-kadang anak-anak pesantren itu seneng banget tuh melanggar sistem karena sistem-sistem di pesantren itu kadang-kadang emang agak sedikit represif gitu buat mereka ya. Nah tapi kalau saya sendiri sih berdasarkan pengalaman ya saya mah nurut-nurut aja gitu, lempeng-lempeng aja karena malas banget gitu berurusan sama ustadz. Nah gitu aja sih, gak ada yang menarik tapi yang mungkin semoga bisa dapat insight baru lah dari seorang santri penurut seperti saya gitu.
Ya gitu aja Kang. Oke, Zaldi, nuhun. Jadi malu. Kang, ini dua apa ya, sharing dari dua orang yang bergiat di pesantren ini sempat bikin saya apa ya, memunculkan pertanyaan, Kang. Sebetulnya sastra pesantren tuh apakah titik tolak utamanya itu pada pelakunya gitu, dalam arti kan kita bisa ngambil definisinya kedua gitu, soal siapa yang memproduksi karyanya, ataukah kita menitik beratkan pada kandungan karyanya gitu. Jadi kalau misalkan kita menitik beratkan pada si yang membuat karyanya, kan jadi nilainya jadi sangat bebas ya Kang, kayak tidak ada batasan gitu. Sementara kalangan pesantren sendiri juga memang tidak punya apa ya, pelaku-pelakunya pun tidak punya satu apa ya, standar jelas lah tentang ketika dia mau berkarya, apalagi itu yang berkaitan dengan karya sastra. Gimana Kang? Ya, secara definitif kan seperti itu ya. Jadi barangkali pesantren adalah sesuatu yang dituliskan, tapi secara kualitas tetap terletak pada pribadi penulisnya sendiri atau santrinya atau kiai. Dan itu betul-betul subjektif. Terlalu banyak sih ya santri yang tidak menulis. Jadi ketika ada santri yang menulis, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Terlebih lagi sekarang pesantren itu memiliki apa ya, seperti dimurahkan gitu. Adanya pesantren kilat, kemudian adanya kajian pekanan, gitu. Seperti memurahkan apa ya, sistem itu, sistem pesantren itu. Ya barangkali kalau memang kita katakan sebagai kontekstual, bisa jadi itu dua hal yang ditarik benang merahnya. Ya sebagai penulis dituntut untuk kebebasannya, bukan dituntut ya. Emang pesantren itu gak pernah nuntut kebebasan berpikir sebetulnya. Bahkan diberikan jalan untuk berpikir sebebas-bebasnya. Sehingga santri-santrinya itu ya banyak yang liar dalam berpikir. Nah, hal ini yang barangkali diprotes oleh kaum agamawan kota. Ketika mereka sehari-hari bicara tentang hukum, kemudian ada orang yang membuat aturan lain di luar hukum yang mereka pahami. Padahal itu satu jalur yang sama, satu apa ya, satu rel yang sama. Nah, kalau kita lebih lama di pesantren, itu semakin lama di pesantren, semakin kita tahu bahwa pesantren itu tak pernah mengungkung kebebasan berpikir. Sehingga kualitas dalam tulisan, kemudian apa yang mau dituliskan, genre tulisannya apa yang mau ditulis oleh penulis dari kalangan pesantren, itu tak pernah dibatasi. Sedangkan secara definitif, ya dua hal itu tadi, orang yang menulis tentang pesantren atau karya tulis yang dituliskan oleh internal pesantren. Gitu barangkali, Pi. Kan kalau misalkan kita lihat perbedaannya, misalkan dengan bahasan dua pekan lalu ya, soal sastra profetik. Sastra profetik itu kan punya penggagas tunggal ya. Ya ini Kuntawijoyo gitu. Dia punya penggagas tunggal, kemudian juga punya asas-asasnya sendiri gitu. Sementara kalau misalkan kita ngomongin sastra pesantren, mungkin kita nggak punya penggagas yang barangkali kita relatif kenal ya. Misalnya yang langsung mencetuskan, nih sastra pesantren tuh kayak gini. Seperti halnya Kuntawijoyo menyatakan bahwa saya punya apa namanya, asas kepengarangan namanya sastra profetik gitu. Jadi menurut Akang gimana nih? Jadi si status sastra pesantren sendiri apakah sebetulnya punya penggagas nggak gitu? Atau punya seseorang yang sebetulnya punya pegangan kayaknya ini sastra pesantren banget gitu? Secara spesifik saya belum nemu ya. Belum nemu. Artinya gini, kalau seandainya Kunto sebagai penggagas tunggal sastra profetik, ya walau bagaimanapun juga Kunto seorang yang berada di internal pesantren, dan bisa dikatakan sebagai Kunto itu adalah penulis sastra dari kalangan santri, dari kalangan pesantren. Ya karya-karya Kunto adalah karya-karya pesantren.
apapun itu yang mau ditulis. Yang tadi saya bilang bahwa pesantren itu tidak mengungkung imajinasi, tidak membingkai kebebasan berpikir. Barangkali Kunto Wijoyo yang mengambil bagian di bagian itu, sehingga dia menemukan sebuah karya sastra dengan genre sastra profetik. Ya kalau dilihat dari karya-karyanya kan lebih ke fiksi. Ya itu dia. Fiksi itu menjadi sebuah karya tulisan istimewa di kalangan pesantren di antara karya sastra yang lain. Jelas kitab-kitab kuning adalah karya sastra, tapi non-fiksi. Nah, ketika ada fiksi yang dituliskan oleh kalangan pesantren, itu menjadi sebuah keistimewaan sendiri. Dan Kunto memang digadang-gadang sebagai santri yang kalangan internal pesantren yang sangat ahli di bidang sastra profetik, sehingga dia membuat pijakan di sana. Ya kalau dibilang nggak ada bedanya sebetulnya, ya itu sastra pesantren juga. Oke, menarik ya. Jadi kalau Kang Har bilang bahwa sastra profetik itu sebetulnya sama mungkinnya atau mirip atau sama gitu dengan sastra pesantren, maka sebetulnya yang kita perbincangkan hari ini adalah bagaimana pesantren sebagai satu lembaga pendidikan itu membentuk orang-orang di dalamnya untuk kemudian pertama punya nilai sastrawi gitu, kemudian kedua untuk mengikat ya karya-karya mereka itu, kemudian kata-kata mereka dengan konten-konten mereka dengan konten-konten yang amat sastrawi gitu, meskipun mungkin secara asas mereka punya kesamaan ya antara sastra pesantren dengan sastra profetik demikian, meskipun mungkin bedanya karena ini adalah sebuah istilah. Sastra pesantren itu belum punya orang yang punya definisi yang jelas gitu, misalkan punya penggagas yang tunggal yang benar-benar bisa menjabarkan kira-kira sastra pesantren itu seperti apa, karena saya lihat sendiri di internet banyak sekali ya yang ngasih definisi soal sastra pesantren ini, dan karenanya membuat si istilah ini tuh jadi sangat bebas gitu ya untuk ditafsirkan gitu. Demikian. Gitu ya teman-teman, mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan atau tanggapan? Halo. Selain Riri sama Zaldi, ada lagi nggak yang pernah bergiat di pesantren? Pernah jadi santri atau bahkan sekarang jadi pengajar di pesantren? Ada nggak? Halo. Boleh kasih tanggapan lagi nggak kira-kira? Yang mau ngasih tanggapan silakan pakai fitur raise hand ya, biar kelihatan siapa yang mau ngomong. Ayo, siapa? Tes Sukma barangkali ini ada Tes Sukma. Siapa? Sukma seorang pesantren juga? Bukan. Bukan. Singkat banget ya. Rumahan saya mah. Orang Kang Har rumahan, kayaknya, maaf, punten. Kang Har kayaknya sinyalnya putus lagi ya. Pak Ketu, Kang Agus punya tanggapan nggak nih atau komentar tentang sastra pesantren? Mungkin Kang Agus punya pengalaman ya membaca karya-karya para kiai atau santri yang berkaitan dengan karya sastra. Halo Kang Agus. Tentang mau on cam tuh kadang sinyalnya tuh halo tuh kan, halo tes 1 2 3 3 2 1 ada nggak? Atau delay? Ada ya? Oke. Masuk. Ya. Tentang sastra pesantren sih gimana ya? Ya saya pernah baca kan kalau kiai, saya pernah baca cerpen kiai ya, salah satunya Gusmus itu kan. Terus Kunto Wijoyo dan juga Ahmad Tohari. Sebenarnya kalau menyebutkan sastra pesantren sih mungkin
pikiran saya gitu ya, kalau karyanya itu dituliskan oleh orang yang pernah nyantri gitu. Karena Republika pernah bikin buku kumpulan cerpen santri pilihan Republika. Salah satunya ada Kang Abik, ada Ahmad Tohari, ada Gusmus, terus ada siapa lagi? Aduh lupa. Pokoknya beberapa nama santri. Nah, jadinya tuh rasanya itu menegaskan kalau sastra pesantren itu berasal dari orang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, dia seorang santri, kemudian dia menuliskan karyanya. Walaupun mungkin karyanya seliar apapun, mungkin seperti Zaldi sampai ada kata jalang atau seperti bagaimana, itu sepertinya tetap masuk karya sastra pesantren. Terus apalagi ya? Dan nggak selalu harus cerita tentang pesantren ya, walaupun menarik sih ya, kita kalau baca tentang apa yang terjadi di pesantren, kayak beberapa cerpen Gusmus yang menceritakan tentang gimana sih kondisi pesantren. Ada Gus Ja'far, ada Ning Umi atau siapa ya, lupa lagi. Ada beberapa cerpen yang menceritakan tentang beberapa tradisi di pesantren. Tapi kan Gusmus walaupun di pesantren seorang kiai kan nggak selalu melulu menulis gimana sih dari sudut pandang pesantren di dalamnya itu, tapi dia menuliskan banyak hal, bahkan kritik beberapa beberapa puisinya itu mengkritik pemerintah tentang tidak kompetennya pemerintah dalam mengelola pemerintahan gitu. Apalagi ya? Terus apalagi? Bingung. Saya bukan pembaca Gus. Saya sendiri sih saya sendiri sih pesantren ya enggak, tapi nyantri kalong ya pernah lah selama beberapa bulan gitu. Nyantri kalong datang ke pesantren kan, karena ustadznya itu teman SD gitu kan, pernah satu sekolah SD gitu kan, datang ke sana kemudian ngalong sebentar gitu dari jam 7 sampai jam 9-an. Dari jam 7 sampai jam 9-an ngaji gitu, dengan beberapa kitab fikih lainnya. Jadi saya tuh sedikitnya ngelihat gimana sih pesantren itu ada beberapa yang mungkin terasa asing bagi saya dari orang di luar pesantren gitu, ngelihat di pesantren itu kayak gini kok, kayak gini. Saya kok baru lihat kok pesantren ada kayak gini. Padahal mungkin itu hal yang biasa gitu sih ya. Jadi kalau saya sebut santri ya saya mah kalong lah. Saya kalong bukan santri. Tanggapannya ya bagi saya tanggapannya sastra pesantren itu sastra yang dituliskan oleh orang yang pernah mengenyam pendidikan pesantren. Udah itu. Nuhun. Oke. Ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan kita dengar pemaparan tadi ya, banyak orang dari Kang Har, kemudian dari Zaldi, dari Kang Agus, dari Riri, kita bisa ngelihat bahwa orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, baik itu santri ataupun orang yang masih bergiat di pesantren seperti kiai, sebetulnya nggak punya satu hal yang terlalu khusus ya, yang terlalu spesifik gitu mengenai apa yang hendak dia tuliskan gitu dalam karya-karyanya gitu. Bahkan orang bisa amat bebas, misalkan seperti Hamka tadi yang disebut oleh Riri ya, karya-karya fiksinya itu banyak menyoal soal pemuda-pemuda yang patah hati gitu ya. Di bawah lindungan Ka'bah itu soal perempuan yang saking pengennya berpisah gitu sampai ingin menyatakan ingin pindah agama dan seterusnya gitu. Jadi si definisinya mungkin amat pasnya itu lebih pada si pelakunya sendiri gitu, bagi orang-orang yang pernah bergiat di pesantren, meskipun seperti tadi sudah disebutkan tidak ada sebetulnya yang misalnya mereka bikin gerakan gitu sastra pesantren, terus mereka punya batas-batas sendiri terus mengklaim bahwa karya-karya mereka adalah karya sastra pesantren. Tidak ada yang seperti itu ya.
Demikian mungkin yang bisa saya dapatkan ya dari diskusi barusan. Barangkali ada yang masih punya pertanyaan. Misalkan ada yang mau bertanya, Kang, bagian ini saya belum ngerti gitu. Silakan ya, bisa disampaikan. Silakan nyalakan mic-nya, langsung aja bicara. Kang Har, ada tanggapan lagi, Kang? Mengenai apa? Tadi saya sempat terkendala, jadi ada beberapa yang terpotong. Silakan dulu. Tadi Kang Agus sih cerita soal karya-karya Gusmus gitu kan. Jadi kata Kang Agus itu sebetulnya Gusmus sendiri juga dalam berkarya nggak selalu bercerita mengenai soal kehidupan pesantren atau kehidupan beragama, tapi juga bisa punya muatan-muatan politis gitu Kang. Jadi nggak punya secara corak khususnya yang terlalu pesantren banget gitu. Iya, tapi kadang-kadang gini, uniknya sastra pesantren itu atau karya fiksi ya, uniknya karya fiksi yang dituliskan oleh kalangan santri atau kiai itu ada beberapa barangkali yang hanya diketahui oleh santri itu sendiri atau orang yang pernah mengalami pesantren. Barangkali di kalangan awam ada banyak contoh lah cerpen-cerpen Gusmus ya, kita sekalian aja lah. Itu cerpen-cerpen Gusmus itu kalau kita baca kemudian telaah, itu kalau ditanyakan di kalangan awam itu nggak ngerti apa sih maksudnya gitu. Kemudian konteksnya seperti apa gitu. Nah, itu justru kalau saya baca cerpen-cerpen Gusmus, kemudian puisi-puisinya Jawawi Imron, itu kemudian Acep Zam-Zam Nur ya, itu saya suka ketawa-ketawa sendiri sih. Nah, ketawa-ketawa sendiri karena saya tahu dan pernah baca kenapa, atau sehingga saya bisa menyimpulkan kenapa si penulis ini menuliskan ini. Ya contoh yang amplop-amplop abu-abu itu cerpennya Gusmus, judulnya itu amplop-amplop abu-abu ya. Gus, betul ya Gus? Apa yang bocan? Ulangi tadi, putus-putus. Iya, yang judulnya itu amplop-amplop abu-abu. Oh iya, betul. Itu ada satu abu-abu. cerpen, judulnya itu amplop-amplop abu-abu. Itu bercerita tentang mubalik tadi yang setiap dia ceramah kemana dia dapat amplop. Nah, satu hari di amplop itu dikumpulin sama istrinya, dikumpulin, kemudian dibuka lemarinya, itu semuanya keluar amplop banyak sekali. Seperti keluarnya kartu yang ditekan oleh pemainnya gitu. Keluar itu banyak. Kayak Harry Potter datang surat dari luar itu. Nah, pertama dulu saya pernah nanya kalau nggak salah Kang Gus, tahu nggak ini maksudnya apa? Ya barangkali sekilas dia menjawabnya seperti ini, seperti itu. Sekedar yang dia tahu. Tapi kalau saya baca, itu Gusmus sedang menceritakan ulang tentang peristiwa Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, dia itu seorang pandai besi. Kemudian ketika dia menempa besi, azan terdengar. Dia diam terus menempa besi terus. Nah, kemudian dia bilang, nanti juga selesai azan masih ada waktu untuk qomat gitu. Nah, begitu qomat tiba, dia melepaskan palunya, melepaskan besinya, kemudian lari ke sumur. Begitu dia menarik timba, itu yang keluar dari sumur itu emas bermata berlian. Dan reaksinya tuh sama seperti Ustadz yang menerima amplop yang bertebaran itu, dengan reaksinya Ibrahim bin Adham. Menangis dia sejadi-jadinya dan meminta ampun kepada Allah. Karena kata dia, ini bukan maksud saya, ini bukan maksud saya. Maksud saya adalah dapat ridho engkau. Nah, ini kalau saya baca karya-karyanya Gusmus, kemudian karya-karyanya Zawawi Imron, karya-karyanya Acep Zam-Zam Nur, saya kadang-kadang teringatkan kembali, oh ini kitab ini yang dulu pernah saya baca, kemudian diceritakan ulang dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Nah, barangkali seperti itu yang uniknya ya di antara kalangan pesantren itu. Kadang-kadang ada satu kitab yang dibaca, kemudian seperti kita dapat inspirasi dari luar lah.
ketemu si Anu, kita jadikan cerpen, ketemu si Anu. Nah, bedanya kalangan pesantren, itu ketemu ya atau baca kitab Anu, dijadikan cerpen, dijadikan novel, dijadikan puisi, unik itu. Seperti itu barangkali. Jadi subjektif. Jadi ada muatan-muatan yang barangkali tidak dipahami oleh orang yang kalau belajar itu nggak di pesantren ya, terutama kalau bicara soal karya gitu. Iya, sekaligus gini sebetulnya. Sastra pesantren itu penting untuk dikemukakan, dan saya sendiri mendorong para santri untuk menulis dan membaca karya sastra. Karena mereka itu selama ini ya gak jauh ngegugulung kitab kuning. Ya kalaupun dia sekolah ya makin banyak lagi. Jadi kan sekarang pesantren ada pesantren modern nih. Pesantren sekaligus sekolah. Itu nampaknya barangkali efektif. Tapi kalau kita tanya ke tiap santri, itu mereka tuh mumet semumut-mumetnya. Ya di luar dia belajar kitab, menghafal kitab, dia juga harus ngerjain PR bahasa Indonesia, ngerjain PR matematika gitu. Itu kan menjadi apa ya, kepenatan tersendiri bagi mereka. Tapi saya tetap mendorong para santri untuk tetap menulis, baik itu fiksi dan non fiksi, apapun itu ditulis. Karena penting. Gini, pesantren itu adalah lembaga yang memberikan pelajaran tentang agama secara menyeluruh. Dari akar hingga pucuk. Jadi betul-betul dipahami, dipelajari, kalau kita bilang sampai ke akar-akarnya. Kalau di pesantren itu sampai ke pucuk-pucuk. Karena pesantren itu yang dipelajari itu dari akar dulu. Sehingga dia paham duduk permasalahannya setiap hukum yang dia dengar dan dia dapatkan di keseharian. Justru saya mengkhawatirkan ketika santri-santri urban, ya dari kalangan madrasah-madrasah instan yang ada di sekitar kita di perkotaan. Ya, pekanan, mereka ngajinya pekanan, kemudian 2 mingguan dan lain sebagainya. Dan yang dibahas itu hukum. Nah, masalahnya tentang perkara hukum ini, orang cuma kenal halal haram. Makanya kalau dia tidak kenal tentang hukum secara menyeluruh, dia akan mudah menghalalkan dan mengharamkan. Sehingga ketika tadi bicara tentang cerpen-cerpennya Gusmus, kemudian apalagi kalau kita dengar Muammar MK, mereka pasti ini liberal lah, santri apaan lah dan lain sebagainya. Itu ternyata saya berani menyimpulkan kesimpulan itu hadir dari kalangan Muslim urban yang belajar Islam tidak secara menyeluruh. Makanya penting sekali santri-santri dan para kiai, para ustadz untuk menulis sebanyak mungkin. Untuk memberikan pemahaman yang banyak kepada umat bahwa karya sastra itu sebetulnya padat makna. Dan tidak serta-merta bahwa hukum di dunia ini hitam putih. Sekedar sharing, sampai sekarang saya kebingungan mendefinisikan apa itu kebaikan besar atau kecil, pahala yang besar, pahala kecil, dosa besar, dosa kecil. Sampai sekarang saya berperang itu apa maksudnya ini? Saking saya terus mengulang-ulang tentang hukum. Coba bayangkan, barangkali kita bisa mendefinisikan ya, kategorisasi tentang dosa-dosa. Dosa besar apa, dosa kecil apa. Tapi dalam pandangan saya, dosa kecil bisa menjadi besar dalam hal-hal tertentu. Katakanlah ibaratnya sampah, kita hanya membuang 1 bungkus Indomie. Tapi ketika hujan datang, bungkus itu menutup selokan, kemudian membuat banjir. Dan banjir itu mengakibatkan satu lingkungan susah, nggak sekolah, nggak kerja. Itu kalau kita runut, ini dosa yang kecil ini bisa menjadi besar. Belum lagi kalau bungkus Indomie ini tersendat di selokan, tersendat di sungai, barangkali berapa orang yang akan dirugikan. Lebih luas lagi nanti ke sana, ke lautan. Dimakan oleh paus, dimakan oleh hiu. Habitat alam akan rusak. Jadi saya sampai sekarang kebingungan mengenai definisi halal haram. Sehingga saya menganggap bahwa dunia ini tidak abu-abu, tidak hitam putih, justru abu-abu. Jangan-jangan orang yang nampaknya agamis,
iblis gitu di hadapan Allah. Atau jangan-jangan yang kita nampaknya iblis justru malaikat di hadapan Allah. Kita nggak tahu. Nah, masalahnya ketika muslim-muslim urban melihat para ustadz, mereka menganggap bahwa mereka itu bagaikan malaikat. Bagaikan malaikat yang tidak mungkin salah. Sehingga banyak sekali di kalangan muslim urban mengalami semacam kekecewaan besar terhadap agama. Di FLP sendiri pernah itu kejadian, dia muslim urban saya kategorikan, karena kekecewaan tertentu, karena dia menganggap seorang ustadz itu adalah malaikat yang bagi dia tidak mungkin salah, kemudian dia berbuat kesalahan yang bagi dia itu kesalahan yang sangat fatal, lalu dia menyatakan diri, saya ateis. Itu terjadi dan menjadi teman dekat saya. Itu karena belajar agama tidak menyeluruh. Maka penting sekali karya sastra ini dihadirkan dari kalangan pesantren. Untuk membantu umat, karena tafsiran barangkali bisa lewat ceramah, lewat ini, dan salah satunya lewat karya sastra. Saya sangat sedih sekali ya ketika baca karya-karya Islami yang ditulis oleh kalangan seorang muslim urban. Banyak sekali kedangkalan-kedangkalan yang seringkali menimbulkan saya pertanyaan, kok ada sastra Islam kayak gini dan berani dikategorikan sebagai Islam gitu. Saya tidak akan menyebutkan karya-karyanya karena mungkin barangkali ada di antara kita salah satu. Saya tetap menjaga supaya kawan-kawan semuanya semangat untuk menulis dan membaca tanpa terputus, tapi tolong perbaiki keislaman, keilmuan, sehingga kita bisa lebih luas lagi memandang dunia ini. Gitu. Barangkali gitu, Fik. Oke, mantap sekali ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk terakhir ya dalam diskusi kita hari ini. Karena 5 menit lagi acara Kamisan akan segera selesai. Buat teman-teman yang mau ngasih tanggapan atau pertanyaan, saya persilahkan. Halo? Ada lagi yang mau ngasih tanggapan atau pertanyaan? Silakan ya buat Kang Har untuk ngasih closing statement, Kang. Mangga. Ya, baik. Kawan-kawan, apapun itu definisi tentang sastra pesantren, jelas sastra pesantren itu satu hal yang mestinya menjadi genre tersendiri. Karena ternyata dari sastra pesantren itu lahir pemahaman-pemahaman lain yang menjadi kekayaan tersendiri di khazanah persastraan. Tadi seperti yang disebutkan oleh Taufik, bahwa Kunto Wijoyo itu menjadi penggagas tunggal sebagai sastra istilah sastra propetik. Itu saya meyakini betul kalau itu ada sastra pesantren yang melahirkan paham tentang sastra propetik. Barangkali sastra sufistik juga demikian. Karena yang mampu mengemukakan kemudian menerjemahkan secara betul tentang sufistik dan profetik, jelas orang-orang yang menggeluti dan mendalami. Kita sebagai orang-orang awam akan kesulitan untuk mengemukakan itu dalam karya kita sendiri. Maka kita mestinya bantu dan mendalami lebih dalam tentang sastra pesantren ini, dan barangkali akan lebih mantap lagi ketika kita mengundang orang khusus yang lebih mumpuni daripada saya yang sekedar praktisi ya, praktisi sastra yang pernah mengenyam bangku pesantren. Maka saya ingin sekali ke kawan-kawan bahwa agama ini sebetulnya, terutama Islam ya, Islam ini sebetulnya mulia. Maka semestinya orang yang menulis keislaman, menuliskan tentang keislaman, itu menjaga kemuliaan. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan kepahaman yang dalam. Sehingga umat yang membaca itu memiliki pemahaman lebih luas lagi tentang keislaman itu sendiri. Maka penting sekali bagi terutama FLP. FLP jelas sekali asasnya keislaman, kemudian karya tulisnya dengan santun dan bernafaskan Islam, itu mestinya menjadi pemantik bagi kita bahwa kita mesti menambah
khazanah keilmuan kita, kepahaman kita tentang agama. Kalaupun tidak, bantu orang-orang yang bergelut di dalamnya untuk lebih maju lagi, lebih mumpuni lagi dalam menuliskan tentang keislaman, terutama sastra pesantren ini. Tentu saja pemaparan ini sangat dangkal, dan tentu saja saya nampak sekali tidak memahami tentang apa itu sastra pesantren, meskipun barangkali ada satu dua hal yang baik dari yang saya utarakan. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah tersendiri bagi kawan-kawan kita semua yang hadir di Kamisan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan barangkali, dan terima kasih kepada FLP Bandung yang sudah memfasilitasi. Tentu saja ini mesti menjadi obrolan lanjutan tentang sastra pesantren ini, karena banyak hal yang belum diulas di sini dan terlalu banyak sebetulnya yang tidak diulas di sini. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Taufik dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kriis datang. Oke, teman-teman, demikian ya pemaparan dari Kang Har, dan diskusi kita hari ini selesai sudah. Saya sebagai moderator undur diri. Untuk selanjutnya saya akan persilahkan kembali kepada MC untuk kembali memandu acara. Jangan dulu jangan dulu keluar karena kita akan ada sesi foto bersama dulu. Silakan Kang Jaldi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai acara Kamisan virtual pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan tema sastra pesantren yang telah disampaikan oleh senior FLP kita Kang Haris. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir pada Kamisan virtual pada malam hari ini. Dan sebelum berakhir, yang bisa mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, silakan. Bagi yang belum bisa mengaktifkan kamera, tidak apa-apa. Yang mau screenshot Jaldi ya? Ya. Kang Barli juga nggak apa-apa. Biar ada cadangan. Oke, siap. Oke, udah semua ya. Yang aktif kameranya, Teh Sonia, Kang Har, Kang Barli, Kang Agus, dan saya. Petugas semua ini. Oke, siap ya. Ya, kita mulai. 3, 2, 1, cheers. Oke, sekali lagi ya. Bapak. Baik, 3. Sukma mau on cam nggak, Sukma? Oh iya, Teh Sukma, silakan on cam, Teh Sukma. Sudah lama tidak bersua. Nggak jadi. Oke deh. Ya, oke, siap ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheers. Iya, selesai sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah selesai acara Kamisan virtual pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan, mari kita tutup dengan ayat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kita baca dulu surat Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Har, terima kasih. Kang Barli, Kang Agus, Teh Riri, Teh Sonia, dan semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum, saya pamit ya. Iya, dadah. Senang banget deh. Ada. Nggak ikut. Jangan lupa matiin recordnya. Iya, siap.